para jomblo dan para keluarga muslim. Insya Allah kita dalam kondisi sehat walafiat pada hari ini. Alhamdulillah juga saya ditunjuk pada hari ini untuk mendampingi Ustadz Cahyadi untuk menyampaikan kepada kita semua tentang buku yang luar biasa sekali. Walaupun saya belum pernah membaca bukunya, tapi pada waktu tadi membaca sepintas pengantar saja, gaya bahasanya dan muatan di kata-katanya sangat kuat sekali. Insya Allah nanti kita akan membahasnya secara detail di dalam sesi kali ini. Keluarga muslim, teman-teman muslim sekalian, sebelum disampaikan segala detail mengenai buku di Wonderful Journey of Marriage for Marriage ini, saya tidak perlu memperkenalkan lagi sang Ustadz. Insya Allah sudah kita kenal semua. Tadi Kang Nasir sudah mengenalkan. Namun saya ingin memberikan sebuah pengantar saja. Saya ingin memberikan satu pengantar sedikit saja. Kenapa ini penting kita bahas? Kenapa Formid kemudian memunculkan topik ini untuk kita bahas bersama begitu. Saya teringat ketika Amr bin As sebelum menunaikan tugas, beliaunya menghadap Rasulullah SAW untuk meminta resep sukses di dalam hidup ini. Jadi sukses di dalam hidup sebagai seorang muslim. Kemudian Rasulullah menyampaikan, apa yang disampaikan kepada Amr bin As? Satu adalah jaga lidah. Yang kedua, ini yang penting yang terkait dengan hari ini, yaitu perkokohlah keluargamu. Jadi sukses sebagai seorang muslim, sukses di dunia untuk menggapai super sukses di akhirat adalah salah satunya adalah perkokohlah keluargamu. Nah, saya melihat apa yang ditulis oleh Ustadz Pak Cah ini adalah sebuah jawaban, salah satu sebuah jawaban dari pesan Rasulullah tadi. Semua yang ditulis, baik itu tentang husband, tentang wife, tentang bagaimana kita mempersiapkan pernikahan, itu adalah sebuah jawaban. Baik, saya yakin ini sudah ditunggu-tunggu. Saya ingin mempersilahkan kita sampai jam berapa? 15.30 nanti sampai subuh kita. Saya ingin mempersilahkan Pak Cahyadi untuk menyampaikan secara bebas saja Pak. Ya, perlu. Mohon izin Pak Aziz berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden Formid yang saya hormati, teman-teman pengurus Formid dan semua yang hadir dalam kesempatan kali ini, Pak Aziz yang saya hormati, Pak Yasin, tokoh kita di sini, dan KDI sudah meninggalkan kita tadi Pak Kali. Oke, saya bawa 3 door prize untuk Anda nanti. Siapa yang dapat tidak tahu ya. Ini jadi kalau yang kita bedah kan judulnya Wonderful Journeys ya. Sebetulnya satu paket dengan ini Wonderful Marriage, karena ini dulu satu buku, tapi kata penerbitnya terlalu tebal kalau jadikan satu. Mereka minta dibagi 2 karena kalau ketebalan secara teknis sulit pencetakannya dan jadi lebih mahal harganya. Akhirnya mereka minta untuk dibagi 2. Akhirnya terpaksa jadi 2. Satunya judulnya itu, lalu satunya judulnya ini. Jadi ini yang kelanjutan. Kalau punya yang itu baru separuh yang lain ada di sini ya. Jadi nanti silakan dimiliki bagi yang belum. 3 penanya pertama nanti. Oh, dapat 3 ini ya. Yang kedua ini Wonderful Husband. Yang 3 ini Wonderful Wife ya. Saya bawa 3 untuk yang hadir di sini, hadiah untuk Anda. Boleh diklik. Tesar. Pakai bahasa Taiwan dong, Tesar. Gimana caranya? Yang ini ya. Nice. Ses ya. Nah, ini judul yang dipilih oleh panitia. Membangun kesalahan pribadi menuju pernikahan suci ya. Itu pas banget karena memang untuk menuju kepada pernikahan itu harus
dimulai dengan bagaimana pribadi kita yang lebih baik. Makanya saya mulai dari saya ajak Anda memahami makna pernikahan itu apa, lalu bagaimana menempuh proses pernikahan ini secara baik dan benar, lalu bagaimana kita bisa sukses melewati semua tahap kehidupan pernikahan dan menyelamatkan perbedaan. Saya tidak yakin bisa empat-empat ya, karena saya tadi mengira waktunya sampai subuh. Jadi kalau sampai subuh ini insya Allah selesai semua poin ini, tapi karena waktu kita terbatas, di paling-paling nanti hanya 2 poin. Mudah-mudahan saya bisa mengejar 3 poin, mudah-mudahan dipercepat supaya nanti bisa segera sampai ke poin ketiga. Baik, mana pernikahan dulu ya. Jadi nikah itu, sahabat sekalian, dia itu bukan hanya soal kayak insting atau gharizah kalau dalam bahasa Arabnya. Tapi memang dia itu ada unsur ketuhanan yang sangat kuat. Allah SWT menyatakan dalam ayat yang tadi oleh Qorib di depan paling awal tadi ya, dibacakan ayatnya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makanya tadi saya katakan jangan menyebut laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan jenis, karena Allah menciptakan mereka itu azwaja. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah an khalaqalakum, dia menciptakan untuk kalian dari jenis kalian sendiri, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja. Azwaja itu di antara maknanya adalah pasangan. Dia bisa bermakna istri kalian, bisa bermakna pasangan kalian. Jadi azwaja bermakna pasangan. Makanya laki-laki dan perempuan Allah ciptakan itu berpasangan, sehingga jangan mengatakan laki dan perempuan adalah lawan jenis, tapi kita menyebutnya dengan pasangan jenis. Kalau kita menyebut laki-laki dan perempuan itu lawan jenis, seumur hidup suami istri itu berantem terus karena lawan. Tapi kalau kita memahami pasangan jenis, maka dia akan berpikir, suami dan istri itu, bahwa dalam perbedaan itu kita tuh berpasangan. Jadi saling melengkapi karena pasangan, bukan berlawanan, tapi saling melengkapi karena Allah ciptakan kita dalam bentuk yang berpasangan. Bahkan kalau Quran menyebutkan itu pakaian ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum, pakaian. Suami dan istri itu saling menjadi pakaian satu dengan yang lainnya. Hakikat pernikahan ya, kalau kita lihat ini bukan semata-mata tadi saya katakan loh. Karena kenapa kamu menikah? Karena aku cinta sama dia. Ini orang zaman sekarang. Aku cinta sama dia. Terus setelah 3 tahun hidup berumah tangga, konflik. Setelah itu minta cerai. Setelah ditanya, kenapa kok cerai? Karena aku sudah gak cinta sama dia. Begitu mudahnya. Orang begitu gampang mengatakan, aku nikah karena aku cinta sama dia. Dan begitu konflik, lalu dia mulai merasakan gak senang, lalu kita pisah. Kenapa? Karena aku tidak cinta lagi sama dia. Jadi sering kami katakan bahwa nikah tidak cukup berbekal cinta. Nikah tidak cukup hanya berbekal cinta, apalagi cuma kata cinta. Sedangkan cinta itu sendiri tidak cukup untuk menjadi landasan pernikahan. Kenapa kamu nikah? Karena aku cinta sama dia. Itu gak cukup landasan seperti itu. Karena nikah itu adalah tuntunan dalam agama manapun ya. Kemudian nikah adalah sunnah Nabi. Nikah adalah tugas peradaban. Kalau tidak ada orang menikah laki dan perempuan, maka peradaban kemanusiaan itu hilang. Itu jawaban atas LGBT. Kenapa kalau di negara-negara yang membolehkan pernikahan sesama jenis, apa alasan kita menolak pernikahan sesama jenis? Bukan hanya karena alasan agama, tetapi kalau dibebaskannya pernikahan sesama jenis, itu berarti tidak ada lagi keturunan kemanusiaan di muka bumi. Laki-laki dan laki-laki nikah tidak punya anak, perempuan nikah dengan perempuan tidak punya anak, berarti itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi kalau kita lihat, ini nikah itu harus punya motivasi ibadah yang jelas, yang kuat, dan visinya adalah visi surga. Ini hakikat pernikahan ya. Dalam bahasa fikihnya dikatakan nikah adalah akad yang menghalalkan. Ini kata-kata fikih ya. Artinya kalau fikih itu adalah batasan mengapa orang disebut menikah. Menikah itu berarti menghalalkan. Berarti sebelum nikah itu belum halal. Setelah nikah menjadi halal. Ini nikah itu adalah akad. Definisi nikah itu menurut fikih adalah akadnya. Akad yang menghalalkan. Jadi kalau orang hidup laki perempuan tidak ada akadnya, itu bukan nikah. Orang berpuluh-puluh tahun di dalam satu rumah, suami istri, bukan suami istri, sorry, laki perempuan, tapi nggak ada akadnya, itu bukan nikah gitu. Punya anak tapi nggak ada akadnya, itu bukan nikah. Jadi disebut nikah itu karena ada akadnya, dan akad itu nggak sampai 5 menit ternyata sudah bisa menjadi pernikahan. Terus kalau kita lihat hubungannya dengan peradaban itu ya, karena kalau kita lihat bagaimana membayangkan peradaban ini tanpa keluarga. Coba gimana cara bayangin dunia tanpa keluarga itu ya. Tidak ada keturunan yang sah, karena keturunan yang sah hanya bisa didapatkan dari pernikahan. Terus kalau kita lihat pada contoh pembahasan yang sejak dari zaman dulu, termasuk sejak zamannya Plato, Aristoteles,
mereka sudah menghubungkan antara keluarga dengan negara. Jadi pada dasarnya saya ingin menyampaikan kepada Anda semuanya, terutama yang belum nikah, kalau yang sudah menikah ini sebagai evaluasi bagi kita semuanya, nikah itu harus visioner ya. Tidak penting, kalau bagi saya sendiri, tidak penting bagi saya umur berapa Anda menikah. Jadi saya kemarin diajak sama pemerintah Provinsi DIY untuk kampanye kemana-mana, kampanye menolak nikah dini. Saya tanya, nikah dini itu umur berapa? Menurut undang-undang, nikah di Indonesia itu laki-laki umurnya 19 tahun, perempuan umurnya 16 tahun. Itu kan undang-undang. Sekarang, kalau orang laki-laki 19 tahun, itu apakah umur 19 tahun itu sudah dewasa? Perempuan umur 16 tahun itu apakah sudah cukup siap untuk menikah? Jadi kan di situ kita lihat umur itu ada 3, ada umur kronologis, ada umur biologis, dan ada umur mental. Umur kronologis itu umur KTP, yang kita sudah melewati hidup ini berapa tahun, itu namanya umur kronologis. Lalu pada umur biologis, apakah pada umur kronologis yang segitu, misalnya orang umurnya 20, apakah secara biologis memang dia sudah memiliki ciri-ciri biologis seperti pada umurnya itu umur biologisnya, fungsi organ dan seterusnya. Lalu yang ketiga umur mental, apakah orang itu sudah punya kedewasaan? Seringkali tidak match antara umur kronologis dengan umur mentalnya, itu tidak match. Makanya kalau di ruang konseling kita menemukan ada problem suami istri yang muncul akibat dari tidak matchnya antara umur kronologis dengan umur mental. Secara tahun hitungan kronologisnya dia harusnya sudah dianggap dewasa, tetapi secara mental dia tidak dewasa sama sekali. Jadi makanya kalau kita lihat sini, bagi saya tidak penting umur berapanya, sepanjang kalau menurut agama sudah dibolehkan untuk menikah dan secara negara juga sudah sah untuk menikah, itu ukurannya sederhana ya. Kalau negara itu 16 tahun bagi perempuan, 19 tahun bagi laki-laki. Tapi bukan saja umur kronologis. Jadi bagi saya yang paling penting adalah visioner. Nikah itu harus visioner, harus punya visi yang jelas, karena nikah itu memiliki banyak tujuan ya. Tujuan nikah bukan hanya untuk bersenang-senang, ada sangat banyak tujuan mulia dalam pernikahan. Ini di antara tujuan-tujuan mulianya yang tidak usah kita sampaikan. Oleh karena itu, poin penting yang ingin saya sampaikan pada bagian pertama itu adalah, sahabat sekalian, karena menikah itu punya visi yang jelas, karena menikah itu punya visi peradaban, karena menikah itu adalah untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat mulia, maka apabila suatu ketika dalam hidup berumah tangga menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, ingatlah bahwa tujuan menikah bukan hanya untuk bersenang-senang ya. Jadi kalau kemudian kita mulai merasakan, karena begini, ini mbak-mbak ini masih ada yang belum nikah ya? Masih ada ya? Jadi saya beritahu yang belum nikah ini, saya nggak tahu Taiwan ya, tapi saya cerita Indonesia aja, maaf saya tidak tahu Taiwan karena baru sampai hari Kamis kemarin, jadi belum tahu Taiwan ya. Saya cerita Indonesia aja. Jadi pihak yang paling pertama kali akan merasakan ketidakpuasan dalam pernikahan adalah perempuan. Pikir dulu ya, mau nikah tuh pikir dulu. Kita konfirmasi data dari Kementerian Agama, 70% perceraian di Indonesia adalah gugat cerai dari pihak istri. 70% perceraian di Indonesia bermula dari gugat cerai dari pihak istri, bukan talak dari suami. Talak dari suami itu hanya 30%. 70%-nya adalah gugat cerai. Dan berapa jumlah perceraian di Indonesia? Menurut data Kementerian Agama RI, rata-rata cerai di Indonesia adalah 350.000 perceraian tiap tahun, yang kalau angka itu dijadikan bulan dari bulan jadi hari, dari hari jadi jam, setara dengan 40 cerai setiap jamnya. Di Indonesia sana, negara tetangga Anda ini, itu ada 40 orang bercerai setiap jamnya. Anda di sini tadi sudah duduk 2 jam di sini, di sana sudah ada 80 orang bercerai. Kita sudah masuk jam ketiga, 40 lagi orang tambah lagi bercerai di sana itu. Setiap jam ada 40 orang bercerai. Dari 40 orang bercerai tiap jamnya itu 70%-nya adalah gugat cerai dari pihak istri. Itu mengkonfirmasi bahwa pihak yang paling merasakan ketidakpuasan dalam pernikahan adalah perempuan. Kenapa perempuan itu tidak cepat sekali merasa tidak nyaman dalam hidup berumah tangga dan cepat-cepat menggugat cerai? Nanti ada ceritanya, jangan kemana-mana dulu ya. Kita untuk menuju kepada pernikahan yang sesuai tema kita tadi ya, pernikahan suci. Jadi harus dimulai dengan proses yang baik dan benar.
10 prosesnya, sejak dari persiapan diri yang memadai, menentukan batas waktu. Jadi cerita sedikit ya. Persiapan ini itu ada persiapan yang sifatnya umum dan ada persiapan yang sifatnya khusus. Persiapan yang sifatnya umum itu misalnya gini, pendidikan yang kita dapatkan sejak dari rumah kemudian di sekolah itu secara umum ikut membentuk kedewasaan kita sehingga kemudian kita pun siap kepada proses pernikahan. Itu namanya persiapan yang sifatnya umum. Tetapi ada persiapan yang sifatnya khusus yang mestinya ditempuh oleh mereka yang akan melaksanakan pernikahan, dan itu di Indonesia belum cukup berjalan dengan baik. BP4 dari Kementerian Agama itu punya tugas, salah satunya adalah untuk memberikan suscatin, kursus calon pengantin, tapi itu tidak berjalan. Yang berjalan di Indonesia itu kira-kira hanya 10% dari keseluruhan kecamatan yang ada di Indonesia. Rata-rata tidak berjalan, dan kenapa tidak berjalan itu adalah karena anggaran tidak disupport oleh anggaran, karena mereka birokrat. Kalau tidak ada dana pasti tidak berjalan. Jadi tidak ada suscatin di Indonesia. Dampaknya tidak ada penyiapan yang memadai yang disiapkan oleh pemerintah. Kalau di Malaysia, orang untuk nikah harus punya sijil. Sijil itu sertifikat menikah. Kalau laki-laki nggak punya sertifikat menikah, sijil itu, perempuan nggak punya sijil nggak bisa diproseskan menikah. Harus punya sijil yang didapatkan dari pembekalan pernikahan. Di Singapura harus ikut dulu pembekalan pranikah selama 5 hari. Di Australia harus ikut pembekalan pranikah selama 3 hari untuk warga mereka sendiri ya. Di Indonesia bebas mau nikah semau-mau kamu, mau cerai semau-mau kamu. Di Indonesia ya Allah, kita tuh negara muslim terbesar tapi justru tidak punya mekanisme untuk menyiapkan diri yang memadai. Kemudian menentukan batas waktu itu kapan kalian mau menikah, kapan kalian mau menikah. Kalau menikahnya tahun 2017, wajar kalau kalian sudah mulai berproses mencari calon itu sekarang. Kalau kalian menetapkan nikah nanti ke tahun 2030, ada yang 2030? Nggak ada ya? Terus ngapain gitu loh kalau nyari dari sekarang? Apalagi bagi yang belum tahu nikahnya kapan, terus ngapain kamu itu nyari-nyari calon gitu loh? Ditanya nikahnya kapan, nggak ngerti lah, nggak ngerti kok sekarang nyari calon. Terus untuk apa calon itu gitu? Jadi harus jelas, nikahmu itu kapan, Mbak? Kalau Anda didekati oleh laki-laki yang begitu dia dekat dengan Anda dan Anda tanya kapan nikah nggak bisa jawab, itu contoh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Karena nikah itu harus visioner, nikah itu harus jelas, maka jangan main seperti itu. Kalian itu pihak yang akan, maaf ya, perempuan itu dalam pernikahan menjadi pihak yang akan sangat, apa istilahnya ya, susah saya, akan ada banyak beban pada Anda karena perempuan itu berkomunikasi, berinteraksi lebih banyak menggunakan perasaannya, laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya. Jadi dengan perbedaan seperti ini, maka kalau sama-sama ada kisah cinta yang tidak lanjut ke pernikahan, sudah saling jatuh cinta karena sesuatu hal akhirnya tidak jadi menikah, maka mereka putus. Laki-laki ini lebih cepat move on daripada perempuan karena laki-laki lebih banyak menggunakan akalnya. Ada banyak perempuan di muka bumi ini, tidak hanya kamu. Laki-laki itu akal ya. Kalau perempuan begitu dia putus karena sesuatu hal tadi itu lebih lambat move on-nya, maka Anda jangan mau menggantung sesuatu yang tidak jelas. Kata kunci yang saya sering sampaikan kepada kaum perempuan adalah jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Catat ya, besok ujian keluar ya. Jangan memastikan sesuatu yang belum pasti. Dia akan nikahi saya, Ustadz. Loh, dari mana kamu tahu dia mau nikahi kamu? Karena dia sudah berjanji. Loh, baru janji. Dia sudah datang ke rumah orang tua saya. Loh, baru datang ke rumah orang tua. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa dia nanti akan menikahi kamu? Jadi pada titik seperti itu, begitu kemudian kamu nanti nggak jadi nikah sama dia, itu sakitnya luar biasa loh ya. Nanti saya ceritain sakitnya kayak apa.